Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sri Hidayah Solin, NIM 1202112001012. Program studi pendidikan bahasa Arab di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Radutul Hasanah. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat manajemen dan ayat pendidikan yang diampu oleh Ustadz Abdullah Saniri Tonga MPD. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang ayat tentang tujuan pendidikan. Sebelumnya, di dalam Al-Quran sudah sangat banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan. Dan ayat tersebut telah membuktikan bahwa dalam Islam sangat penting. Di antara ayat Quran tersebut ialah dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menjelaskan kewajiban belajar mengajar. Kemudian juga terdapat dalam surah Luqman ayat 12-19 yang menjelaskan tentang materi-materi pembelajaran. Akan tetapi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat tujuan pendidikan di dalam Al-Quran. Yang pertama ialah isi kandungan dalam surah Al-Alaq ayat 207. Ayat tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Yang artinya, di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dalam tafsir Jalalain dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya. Maksudnya ialah mengorbankannya demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala guna menuntut atau mencari ridha Allah. Tatkala ada seorang yang bernama Suhaib yang mana dia dianiaya oleh orang musyrik, dia pun hijrah ke Madinah dan meninggalkan harta bendanya kepada orang-orang musyrik tersebut agar ia dapat melanjutkan hijrahnya ke kota lain. Jadi dapat dijelaskan dari ayat ini bahwa tujuan dari pendidikan itu yang pertama ialah untuk menggapai ridha Allah, dan mencari ridha Allah merupakan tujuan utama dari pendidikan. Kemudian khususnya yaitu takwa kepada Allah, dan Allah akan menyantun dan mempermudah jalan dalam menggapai ridhonya. Yang kedua ialah isi kandungan surah Ali Imran ayat 137 dan 138. Ayat tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibah. Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Artinya, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Oleh karena itu, berjalanlah di segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta rasul-rasul. Dan inilah Al-Quran, sesuatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah, yakni telah berlalu hal yang seperti ini di kalangan umat-umat sebelum kalian, yaitu mereka yang mengikuti nabi-nabi. Tetapi pada akhirnya akibat yang terpuji adalah bagi mereka, sedangkan kekalahan dialami oleh orang kafir. Setelah itu, maka dalam firman selanjutnya disebutkan, karena itu berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah akibat orang-orang mendustakan Rasul itu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia, yaitu di dalam Al-Quran ini terkandung penjelasan semua perkara secara spesifik perihal apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu bersama musuh-musuh mereka. Dan ayat ini syarat akan makna pendidikan. Hal tersebut terlihat dari anjuran untuk mempelajari sejarah sebagai refleksi sehingga manusia tidak jatuh pada kesalahan yang berulang-ulang.
Oleh karena itu, dapat dipahami, menurut ayat ini, pendidikan semestinya bertujuan menghindarkan manusia dari keburukan dan kesalahan yang berulang-ulang. Dan juga agar manusia dapat memahami dan fokus akan hal-hal yang esensial dan substansif, tidak tertipu pada hal-hal yang sifatnya semu dan pencitraan semata. Kemudian isi kandungan surah Al-Hajj ayat 41, yang mana ayat tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakata wa amru bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari walillahi 'aqibatul umur. Artinya, yaitu orang-orang yang jika kami beri kemantapan hidup di bumi, maka mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala. Adapun penafsiran ayat dari tafsir Al-Maraghi adalah orang-orang yang diusir dari kampung halamannya ialah orang-orang yang apabila menegakkan kedudukan mereka di dalam negeri, lalu mereka mengalahkan kaum-kaum musyrikin itu. Lalu mereka taat kepada Allah, mendirikan sholat seperti yang diperintahkan kepada mereka, mengeluarkan zakat harta yang telah diberikan kepada mereka, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah dan taat kepadanya. Tujuan pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Hajj itu secara garis besar ada 3, yaitu mendidik manusia agar membangun suatu keyakinan yang kuat akan keberadaan Allah. Kemudian mendirikan sholat adalah sebagai tujuan asasi dari pendidikan Islam, yang mana manusia sebagai hamba Allah harus mampu membuktikan dirinya sebagai hamba, yaitu melaksanakan kewajibannya melalui sholat, karena sholat ialah tiang agama. Kemudian tujuan pendidikan dalam surah Al-Hajj ini ialah mendidik manusia agar mampu menjalin hubungan sosial yang diwujudkan melalui kerjasama dan tolong-menolong di antara sesamanya. Dan yang terakhir ialah isi kandungan surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya ialah tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam surah ini sangat jelas mengabarkan kepada kita bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam gerak langkah dan hidup harus senantiasa diniatkan untuk mengabdi kepada Allah. Tujuan pendidikan yang utama dalam Islam menurut Al-Quran dan menurut ayat ini adalah agar terbentuk insan-insan yang sadar akan tugas utamanya di dunia ini, sesuai dengan asal mula penciptanya. Dalam penafsiran lain dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membimbing dan mengarahkan pikiran maupun perasaan manusia, sehingga dapat menjadi seorang hamba yang dapat beribadah dengan benar dan beraktivitas sesuai garis yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa tujuan pendidikan menurut Al-Syaibani, yaitu tujuan yang berkaitan dengan individu yang mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku jasmani dan rohani, dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan akhirat. Kedua, tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, dan memperkaya pengalaman masyarakat. Yang ketiga ialah tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat. Kesimpulannya ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 207 menjelaskan tentang tujuan pendidikan, bahwa tujuan pendidikan yang pertama ialah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala.
karena mencari ridha Allah merupakan tujuan utama dari pendidikan. Kemudian tujuan khususnya yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Ali Imran ayat 137-138 mengandung pendidikan yang semestinya bertujuan untuk menghindarkan manusia dari keburukan dan kesalahan yang berulang dan tidak merasa lemah dan sedih. Jika dimaknai dalam konteks pendidikan, berarti pendidikan bertujuan untuk memantapkan kepribadian seseorang, meneguhkan hatinya sehingga tidak mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan dalam surah Al-Hajj ayat 41, tujuan pendidikannya itu secara garis besar yaitu membangun keyakinan yang kuat akan keberadaan Allah SWT. Mendirikan sholat adalah sebagai tujuan asasi dari pendidikan Islam dan mendidik manusia agar mampu menjalin hubungan sosial. Dan terakhir dalam surah Az-Zariyat ayat 56 mengandung tentang tujuan manusia diciptakan ialah hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan tujuan pendidikan lainnya ialah untuk membimbing dan mengarahkan pikiran maupun perasaan manusia sehingga dapat menjadi seorang hamba yang beribadah secara benar dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di like, share, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.